Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang menopang kami hingga pada hari ini. Karena kalau bukan karena anugerah itu, where would we be, Lord? Di mana kami pagi ini? Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan mendampingi, menyertai perjalanan lika-liku hidup kami. Pagi ini segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, pagi ini firman-Mu akan disampaikan, hamba berdoa, jadikan mata hati kami terang. Tolong kami untuk memahami perkataan, sehingga baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, keduanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, masih dalam suasana kemerdekaan. Kita bersyukur 79 tahun negara kita sudah merdeka. Saudara bersuka cita ada di tengah-tengah negara yang merdeka? Praise God, praise God. Baik, pada pagi hari ini saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan. Ini mungkin ekonya bisa sedikit dikurangi ya. Jadi di panggung ditambahkan soundnya untuk panggung. Topiknya adalah Agents of Transformation atau agen transformasi. By the way, worship team terima kasih ya for ushering us to the presence of God. Saudara masih terjamah hatinya dan tergetar dengan mendengar nama Yesus? Ya, itu penting, kita mesti jaga ya. Jangan jadi biasa-biasa mendengar nama Yesus. Jangan jadi biasa-biasa waktu kita sebut Yesus. Senggol kiri kanannya bilang jangan jadi biasa-biasa. Iya, saya sejak usia 16 tahun saudara mengiring Tuhan. Sampai hari ini menyebut nama Yesus tidak biasa-biasa. Masih ada getar-getar itu. Getar-getar cinta perlu ada terus ya. Jangan kayak orang udah kawin 10 tahun, 20 tahun, dia mah biasa gitu. Ya, jangan begitu saudara, benar ya? Katakan pada kiri kanannya, jaga cintamu pada Tuhan. Iya, saudara waktu lahir baru dulu kan kita, datang pada Tuhan Yesus kayaknya tisu satu kotak gak cukup, benar gak? Mesti pakai kanebo. Itu nangis aja, kenapa? Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Kita yang mestinya naik di kayu salib itu, ya karena upah dosa itu maut saudara. Jadi karena dosa kita, mestinya kita yang ada di kayu salib itu. Tapi Yesus gantikan posisi kita. Dia bayar lunas penghukuman atas dosa-dosa kita. Dia yang gantikan kita di kayu salib. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi waktu saya usia 16 tahun, saya nangis bergetar. Kok ada ya pribadi yang mencintai saya dan bersedia menggantikan posisi saya di atas kayu salib. Wow, saudara. Itu 30-an tahun yang lalu. Ya. Saya sekarang usianya sudah menjelang 50 soalnya. Jadi masih bocil Evelyn ya gitu ya. Tapi sampai hari ini, tadi pagi saya berdoa sebelum berangkat di sini, hati saya masih bergetar. Saya masih kagum dengan kasih Tuhan. Kok luar biasa gitu ya. Saya bersyukur lagu tadi dipilih menjelang firman Tuhan. Yesus, memang kau termanis. Jadi kalau kita mesti cek kekristenan kita tuh seperti apa saudara. Jangan jadi biasa-biasa. Amin. Coba cek. Kalau sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Hari ini waktu Anda hadir menyembah Tuhan. Masih bergetar gak hatimu itu? Ya, masih ada syukur gak? Tuhan terima kasih gitu ya. Nah ini perlu kita jaga baik-baik. Karena kalau tidak, kita tidak memaknai kemerdekaan atas dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semenjak kita lahir baru dan ditangani oleh darah Yesus di bawah kayu salib Kristus itu. Nah, hari ini saya berdoa firman Tuhan bisa memberkati kita
Karena saya akan bicara mengenai agen transformasi. Dan ini adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya memberikan kemerdekaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi memerdekakan kita sehingga kita menjadi warga kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kita punya dua kewarganegaraan. Kita warga negara Republik Indonesia. Ya, amin saudara, merdeka, betul? Dan kita juga adalah warga negara kerajaan surga. Saudara yang tahu bahwa dirinya adalah warga negara kerajaan surga, coba lambaikan tangannya. Wah, jadi Indonesia di hatiku, Garuda di dadaku, benar gak? Tapi darah yang mengalir di kita ini darah Yesus gitu loh. Ya, merahnya tuh merah darah Yesus saudara. Amin. Nah, coba kita lihat sama-sama ya agen transformasi karena ini mandatnya bagi kita sekalian. Kita akan lihat sama-sama, saya akan ajak saudara membuka firman Tuhan. Dan beberapa ayat ini sudah akan ditampilkan juga di layar. Kita lihat sama-sama ya, mari buka Alkitab Matius pasal yang kelima. Kita lihat sama-sama ya, Matius pasal yang kelima. Kita akan lihat dari ayat yang ke-13. Nah kita akan baca saja ayat-ayat ini sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi di layar itu ada ayat 13-14 tapi kita akan baca satu perikop ya. Jadi saudara bisa melihat konteksnya. Ini silakan buka Alkitab mau digital atau Alkitab teks. Saya sampai hari ini masih double ya pakai digital dan juga teks. Jadi silakan buka teks Alkitab. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Judulnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16 bersama-sama. Mulai ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan diberkati kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara dalam perikop singkat ini kita melihat ada dua elemen yang dihadirkan oleh firman Tuhan yang menganalogikan bagaimana peran serta kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang ditempatkan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia yang telah dimerdekakan selama 79 tahun. Wow, kita langsung ke sana menyasalnya ya. Katakan ada dua elemen. Ya, dua elemen. Dan ini saya rasa merupakan perikop yang cukup terkenal. Banyak sekali mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya. Namun dalam suasana nuansa perayaan kemerdekaan ini yang kita masih ada di bulan Agustus. Kita akan maknai peran serta kita sebagai warga negara, dengar baik-baik ya. Sebagai warga negara surga yang ditempatkan Tuhan. Halo, katakan ditempatkan Tuhan. Jadi ada penempatan dari Tuhan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ada peran serta saudara. Jadi kita bukan menu-menuin aja. Bukan menu-menuin warga RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Tapi ada peran serta kita sebagai warga kerajaan surga yang ditempatkan di negara Republik ini. Saudara kita akan lihat sama-sama. Tadi itu pegang baik-baik karena kita akan kembali ke sana. Lalu satu referensi yang saya ingin hadirkan adalah Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Silakan dibuka Alkitabnya. Saudara akan ikuti pembacaannya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Saya hadirkan di layar versi BIMK dari teks tersebut. Bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi saudara kadang-kadang memang di dalam belajar Alkitab kita perlu
melihat juga versi terjemahan bahasa yang lain untuk menstimulasi, menggugah kita, memperkaya rasa bahasa. Ya, ini saya akan buka juga teks Alkitab saya. Ini by the way saya pakai terjemahan baru versi 2 ya saudara ya. Mungkin Anda yang masih menggunakan, ada yang menggunakan di sini TB1, tapi untuk informasi Lembaga Alkitab Indonesia telah mengeluarkan TB versi 2, terjemahan baru versi 2. Nah, saya akan buka teks Alkitab saya, bahasa Indonesia, lalu di layar ada versi BIMK-nya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26, coba kita lihat sama-sama ya. Kita belajar sama-sama pagi ini. Ayat 26 berkata begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim mereka dan batas-batas kediaman mereka. Begitu bunyinya ya dalam bahasa Indonesia teks TB versi 2. Nah, menggugah rasa bahasa, saya hadirkan versi BIMK. Ini akan menolong kita memperjelas. Jadi ini juga sekaligus memodelkan kepada saudara, kita bisa buka teks format bahasa Indonesia itu dalam beberapa versi ya. Jadi sudah ada versi apa? TSI, terjemahan sederhana, ada FIYH ya. Firman Allah YH-nya itu apa ya? Yang hidup, firman Allah yang hidup. Jadi ada TB, ada TL, TB1, TB2, ada TSI, BIMK. Silahkan Anda bisa memperkaya rasa bahasa di dalam mempelajari teks firman Tuhan. BIMK berkata begini, nanti Anda bisa compare ya, bandingkan. Dari satu orang manusia, ia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Yang menarik kalimat berikutnya. Ia jugalah yang menentukan sejak semula, kapan dan di mana mereka boleh hidup. Katakan kapan. Lebih keras lagi, kapan? Nah, saya sering kali ajak jemaat membaca, menyuarakan, bersuara supaya kita ada peran serta aktif dalam belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan gak boleh pasif-pasif saudara, supaya kena di hati gitu ya. Kapan, lalu juga di mana mereka boleh hidup. Siapa yang tentukan ini? Tuhan. Ya, tadi dikatakan, ia jugalah yang menentukan. Katakan bersama, Tuhan menentukan kapan saya hidup dan di mana saya tinggal. Saudara, kapan saya hidup dan di mana saya tinggal. Itu atas penempatan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menentukan kapan kamu hidup. Dan saudara kita tahu ya, kapan kita hidup itu berarti kapan kita dilahirkan, betul? Kapan kita hidup artinya kapan kita check out. Saudara percaya akan ada hari di mana kita check out? Percaya nggak? Oh, kalau kurang-kurang mah kita pergi aja tuh ke kuburan mana deket sini. Itu udah pada check out orangnya. Kenapa? Kalau kita lihat di batu nisan ada tanggal lahir dan tanggal check out. Itulah check out. Ya. Kan ada check in, ada check out. Ada tanggal lahir, ada tanggal. Saudara lebih senang yang mana? Tanggal lahir atau tanggal check out? Kebanyakan orang senengnya yang mana? Tanggal lahir lah. Tanggal lahir semua dirayakan, benar nggak? Kita pestakan itu. Iya, kemarin di gereja kami ada pasangan suami istri sudah 5 tahun kepingin punya anak. Udah insem, mereka ada program kehamilan. 5 tahun saudara, gak dapat. Udah segala macam itu. Suami istri berobat segala, gak dapat. Lalu akhirnya mereka angkat tangan, nyerah. Udahlah, kalau Tuhan kasih. Kalau enggak ya kita bersyukur. Karena saya sering kali memberi penguatan kepada pasutri. Saya bilang, kalau Tuhan berkenan kamu dikasih anak biologis. Tapi gak usah putus asa. Kalau sampai nggak punya anak biologis, karena ujung-ujungnya kamu perlu punya anak rohani. Wow, saudara. Ya, kalau Tuhan berkenan boleh dikasih anak biologis, aduh bersyukur, benar nggak? Ya,
Tapi ujung-ujungnya anak biologis bisa jadi anak rohani nggak? Kan begitu. Sekarang kan seringkali masalahnya begitu. Anak kita belum tentu jadi anak rohani kita. Saya ketemu banyak orang tua punya anak biologis, tapi nggak jadi anak rohani, saudara. Karena kalau kita tanya sama tuh anak-anak muda itu, kita tanya, bapakmu namanya siapa? Misalnya, bapakmu namanya siapa? Bapak saya namanya Rudi, katanya gitu. Bapak rohanimu siapa namanya? Agus. Bapak biologisnya Rudi, bapak rohaninya Agus. Berarti bapak biologisnya tidak jadi bapak rohani, benar nggak? Yang tuntun dia lahir baru, Pak Agus. Padahal bapaknya Bapak Rudi. Wih, coba sayang kalau ada nggak orang tua di sini? Harus jadi orang tua rohani ya saudara ya. Jangan cuma lahirin anak. Pastikan Anda jadi orang tua rohani juga bagi anak-anak biologis. Nah saudara kadang-kadang ada pasutri yang nggak bisa punya anak biologis. Gak usah berkecil hati, ujung-ujungnya Tuhan mau kamu punya anak rohani. Kalau punya anak biologis, jadikan anak biologismu juga jadi anak rohani. Anda jadi orang tua rohani buat anak biologis Anda. Bagi yang gak punya anak biologis, banyak loh anak-anak yang bisa Anda tuntun lahir baru. Anda besarkan dalam takut akan Tuhan, dan masa tuamu juga kau tidak akan sendirian. Karena kau punya anak rohani, betul ya? Nah anyway, Pak Sutri ini 5 tahun bergumul, gak bisa punya anak saudara. Angkat tangan. Rupanya memang Tuhan seringkali menunggu kita angkat tangan ya. Karena waktu kita angkat tangan, Tuhannya turun tangan. Waktu tangan kita sibuk mengupayakan kerja keras, Tuhan bilang masih kuat dia biarin aja dulu. Ya usahain aja dulu sendiri gitu kan. Tapi waktu kita udah nyerah habis-habisan saudara, Tuhan turun tangan. Pada saat dia gak program, insem berhenti, udah 3 kali gagal terus saudara. Waduh, kemudian satu hari tiba-tiba saya dikontak sama sang suami. Dia bilang, Pastor Evelyn ada kabar baik. Dia tunjukin tuh 2 strip. Sudah 8 minggu. Wah, dia bilang, Pastor aku juga gak tahu kenapa bisa gini. Udah banyak ngomong lu. Saya bilang begitu. Kamu, padahal lagi gak program loh Pastor. Aduh gimana ya, ini orangnya soalnya orang melankolik ahli keuangan. Akuntan. Jadi both suami istri melankolik, orang teliti, orderly, planning gitu kan. Saya bilang ya memang begitu sih kadang-kadang saya bilang waktu emang kita angkat tangan ya baru Tuhannya turun tangan gitu loh. Saya bilang akhirnya mengandunglah istrinya dan kemarin mereka melahirkan itu prematur saudara. 8 bulan 1 minggu. Jadi tanggal 22 kemarin si baby yang lahir prematur itu genap berusia 1 bulan. Tanggal 22 Agustus. Nah, saya bilang sama mereka, anakmu ini lahir dan memang kita rayakan kelahiran itu. Kita doakan, kita rayakan, kita memuji Tuhan waktu dia lahir. Saya bilang anakmu lahir untuk saat seperti ini. Karena Tuhanlah yang menentukan kapan anakmu lahir. Dan bersamaan dengan kelahirannya ada maksud-maksud Tuhan. Saudara kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah cap-cip-cup kadabang kuncup. Ya benar gak? Cap-cip-cup kadabang kuncup gak terencana. Allah itu sangat terencana, betul ya? Alkitab mencatat, aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku tulis mengenai kamu. Di kitab Yeremia dikatakan begitu. Di kitab Mazmur dikatakan bahwa ada satu buku tertulis, bahkan hari-hari yang belum ada sudah ditulis sama Tuhan. Tuhan kita terencana. Firman dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 bahwa Allah menetapkan kapan seseorang dilahirkan. Jadi kapan dia lahir, kalau saya bilang edisi tahun berapa kamu? Edisi tahun berapa? Nah tapi kelahiran kita itu saudara di planet bumi ini kita gak akan menghuni planet ini selama-lamanya saudara. Makanya kalau kita ke kuburan tuh ada 2 set angka. Ada tanggal dia check in, dia lahir gitu ya. Lalu ada tanggal yang berikutnya, tanggal yang berikut ini memang misteri. Ada di sini saudara yang sudah tahu kapan kau check out? Ada gak? Gak ada ya, itu misteri buat Tuhan tuh. Tuhan gak kasih tahu kapan tanggal kita check out. Tapi yang pasti ada tanggal check outnya, betul ya? Nah saya mau kasih analogi saudara. Coba kita ganti kata check out itu dengan begini. Kita kalau pergi ke supermarket belanja bahan makanan tuh yang di botol-botol tuh ya kemasan-kemasan itu. Ada gak saudara yang kayak ibu-ibu yang saya kenal. Itu kalau pergi ke supermarket dia pertama ngelihat deretan harga. Tuh harganya berapa. Lalu habis itu kalau botol kalau apa tuh dilihat. Nyari tanggal juga. Tanggal apa itu? Expired.
Jadi rupanya setiap kemasan itu ada production date, lalu ada expiry date. Ada tanggal bahasa Indonesianya kadaluarsa. Saya tanya saudara, kalau makanan itu sudah ada tanggal kadaluarsanya, kalau kita makan setelah tanggal kadaluarsa, kira-kira jadi berkat atau jadi penyakit? Ada yang suka uji coba kayak saya nggak? Saya biar kata udah sebulan saya mau coba aja tuh. Teman-teman saya udah paling khawatir kalau sama saya begitu. Karena mereka suka datang rumah saya periksain tuh lemari-lemari. Pastor ini sudah kadaluarsa, ini kadaluarsa, karena banyak yang kadaluarsa. Habis mau makan sama siapa gitu kan. Tapi kadang-kadang saya jajal juga. Lewat 2 minggu saya bilang 2 minggu masih oke gitu. Udah diwanti-wanti tetap aja saya coba gitu loh. Ada gak saudara kayak gitu? Tapi kan pabrik-pabrik itu udah tahu, ini tanggal batasnya jangan dicoba-coba setelah, kan begitu ya. Karena kalau kita makan setelah tanggal kadaluarsa, makanannya nggak jadi berkat buat tubuh. Bener ya? Jadi sebaiknya janganlah, saya juga mesti bertobat dari yang begituan. Jangan dicoba-coba. Artinya ada kemasan nulis begini, bukan dibilang expiry date, tapi ada yang lebih ramah bahasa. Nulisnya gini, best before. Pernah lihat yang kayak gitu? Kalau kemasan berbahasa Inggris begitu. Best before. Artinya makanan yang ada dalam kemasan tersebut akan terbaik dan ternikmat rasanya sebelum tanggal yang tertera. Bagus ya, ramah bahasa ya. Jadi jangan bilang kadaluarsa. Orang mah ngeri nggak? Kadaluarsa, tanggal kadaluarsa gitu kan enggak. Expired, ganti. Best before. Jadi kalau mau dipakai dan mau dinikmati cita rasanya, maka terbaiknya itu sebelum tanggal yang tertera. Ramah bahasanya ya. Nah, saudara, itu analogi. Saya tadi bilang, buat kita yang ditentukan Tuhan kapan kamu berada di planet ini, saudara, kita juga ada best before-nya. Hello, best before. Kita artinya apa? Bisa dinikmati. Hello, katakan saya bisa dinikmati. Wih, ya, kita bisa dinikmati ya. Bisa dinikmati pada batas tanggal itu. Kalau sudah lewat dari situ, boro-boro dinikmati. Saudara nggak bisa gentayangan di planet ini. Betul nggak? Lu jangan bikin takut orang. Check out aja, udah pulang sana ke rumah bapak. Nggak boleh, ya saya kerjaannya belum kelar, saya mau balik lagi. Waduh jangan saudara, kesian, istrinya juga kesian kalau didatengin lagi. Suaminya juga kesian, apalagi anak-anaknya. Papa datang tadi malam, hah? Ngeri amat bapaknya datang, bukannya bapaknya baru dimakamkan. Jangan ya saudara ya. Saudara tidak berniat mengunjungi keluarga kan, kalau udah check out aja. Pulanglah ke rumah bapak, benar nggak? Pulang yang benar gitu loh. Tapi selagi masih ada di sini, Anda harus bisa dinikmati. Hello? Udah nangkep ini saudara? Ya, katakan, saya harus bisa dinikmati. Selagi saya ada di bumi. Ya, jadi apa yang perlu dikerjakan saudara. Nah, itu mengenai kapan. Kapan ini udah jelas ya. Lalu BIMK berkata kapan dan di mana mereka boleh hidup. Saudara, di mana ini bicara mengenai penempatan kita. Dan ini penting sekali. Karena kalau kita kembali kepada Matius pasal yang kelima, coba kita lihat kembali di sana. Di situ dikatakan ayat 13, kamu adalah garam dunia. Yang bahasa Inggrisnya dikatakan, you are the salt of the earth. Bahasa Indonesia kita agak membingungkan sedikit di sini karena kamu adalah garam dunia, ayat 13, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Dua-duanya pakai kata dunia. Dan nomor 1, waktu dikatakan kamu adalah, itu bicara mengenai identitas kita. Katakan identitas saya. Ya, tadi saya memakai analogi best before. Berarti kalau kita masukkan di sini, kita punya identitas dan lewat identitas kita harusnya kita bisa dinikmati oleh dunia. Boleh paham begitu? Kita punya cita rasa yang bisa dinikmati oleh Indonesia. Kita punya cita rasa yang bisa dinikmati oleh kantor tempat kita bekerja. Oleh lingkungan di mana kita tinggal.
Di kampus di mana kita berada, kita punya cita rasa. Alkitab berkata di sini, pertama-tama dan ini yang akan kita gali saudara, bahwa kamu adalah garam dunia. Nah kata dunia ini mesti kita bereskan juga. Saudara tadi dikatakan you are the salt of the earth. Nah ternyata kata dunia di situ, bahasa Indonesia, yang ke bahasa Inggrisnya adalah earth, itu adalah G di dalam bahasa Grikanya. Dan G, kita lihat di slide berikutnya, nah itu dia. G itu bicara mengenai bumi, mengenai tanah, mengenai daerah, mengenai darat. Berarti G atau dunia atau earth di sini bicara mengenai lokalisir geografis. Katakan lokalisir. Itu bicara mengenai tempat kita tinggal. Tempat kita berada, nggak cuma tinggal, tempat kita kerja, tempat kita bersekolah, masyarakat di mana kita berada, itu penempatan geografis. Dan dikatakan kamu adalah garam untuk penempatan geografis itu. Jadi ada cita rasa yang kita mesti bawa ke lingkungan tersebut. Itu kata dunia yang pertama. Lalu dunia yang kedua dikatakan kamu adalah terang dunia. Ini mengacu kepada apa ayat 14. Coba kita lihat di slide berikutnya. Kamu adalah terang dunia. Di situ dikatakan you are the light of the world. Jadi yang pertama tadi earth. Yang kedua pakai kata world. Kamu adalah terang. You are the light of the world. Nah world ini apa? Bahasa Grikanya itu kosmos. Nah ternyata kosmos ini bicara mengenai orderly arrangement. Jadi bicara mengenai tatanan, bicara mengenai struktural, tatanan saudara, keteraturan. Jadi rupanya kita membawa identitas kita yang memiliki cita rasa, ya garam dan terang itu kan sebetulnya elemen-elemen yang menginfluence. Betul gak saudara? Ya, itu kalau garam hadir di kuali aja ada cita rasa dia, betul gak? Ya. Kalau terang hadir di tempat gelap, kegelapan sirna, betul nggak? Ya kan? Jadi dua elemen ini bicara mengenai unsur pengaruh. Nah saudara, dikatakan bahwa identitas kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang ditempatkan Tuhan untuk masa tertentu. Katakan masa tertentu, saudara edisi macam kita tidak akan berulang lagi kalau kita udah check out. Saya bilangin aja saudara. Nggak bakal ada lagi orang kayak Ibu Silviani udah nggak ada lagi, udah. Satu kali aja Bu. Orang macam Evelyn juga cuma satu kali aja. Karena sebelum saya belum pernah ada orang kayak saya. Setelah saya check out nanti, udah kadaluarsa gitu maksudnya. Ya, tanggal masa pakainya udah habis. Udah nggak akan muncul lagi Evelyn yang model Evelyn kayak begini. Udahlah cuma satu kali aja gitu loh saudara. Jadi bayangkan betapa pentingnya kehadiran kita untuk saat seperti ini. Karena tidak akan berulang saudara, udahlah. Gak akan berulang, udah. Jadi kita mesti maknai betul-betul nih hari-hari ini. Hari-hari kita hidup itu kita mesti maknai. Karena setelah kita check out udah gak ada lagi kesempatan. Dan kita gak bisa bilang boleh balik gak? Gak boleh saudara, orang malah jadi takut kalau kita balik tuh. Kan badannya udah di dalam tanah. Kamu mau balik pakai apa? Gentayangan kan berarti kan? Gak ada lah yang kayak begitu-begitu. Kesian anaknya ntar takut. Jadi ini kosmos ini bicara mengenai tatanan. Nah saudara, perhatikan ini. Rupanya Tuhan itu tidak hanya menentukan bahwa tadi kapan ya, jadi ada masanya. Lalu kemudian menempatkan kita secara geografis. Geografis termasuk kita lahir di bumi persada Indonesia. Jadi saudara nggak usah mimpi tengah hari siang bolong Anda kepingin jadi orang Korea gitu ya. Sekalipun demennya nonton drakor kan ya. Atau Anda, aduh saya kok kenapa ya orang Indonesia ya. Saya kepingin kayak orang-orang Eropa loh. Tinggi-tinggi hidungnya mancung-mancung. Sudahlah saudara, nikmati aja hidung bangir kita yang kayak jambu itu. Udahlah. Nggak usah dijepit-jepit pakai jepitan jemuran gitu biar agak lancip tinggi-tinggi gitu kan. Udah, kadang-kadang saya lihat ibu-ibu juga nggak kira-kira ya anaknya pada dijepit-jepit hidungnya biar mancung. Jangan susah, nanti susah nafas. Jadi udah emang kita adalah orang yang terlahir di negara tropikal ini, betul gak? Ya, saudara bersyukur jadi orang Indonesia? Weh, bersyukur kita saudara. Nah secara geografis itu tadi dikatakan G, itu penempatan geografis kita.
lalu juga ditempatkan secara kosmos. Secara apa? Kita ada di dalam suatu tatanan masyarakat. Mulai dari lingkungan sosial terkecil, yaitu tatanan keluarga kita. Ada yang terlahir sebagai anak sulung, ada yang terlahir sebagai anak tengah, anak bungsu. Ada yang terlahir di tengah-tengah keluarga yang mama papanya komplit mama papa kandung. Ada yang terlahir di tengah keluarga yang ya mamanya ternyata istri kedua. Ada tuh begitu. Ada ternyata yang terlahir dalam konteks papanya begitu dia lahir papanya udah gak ada. Ya. Nah saya mau bilang saudara, kehadiran kita di dalam tatanan tersebut juga atas penentuan Tuhan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang masih menangisi hari kelahirannya, hari ini biar Tuhan sembuhkan luka-luka hatimu. Lalu waktu kita tumbuh besar, Tuhan juga menempatkan kita di dalam larger context of society. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, kita masuk dalam tatanan itu. Keluarga kita ada dalam satu tatanan keluarga besar. Lalu kemudian ke masyarakat. Waktu kita bersekolah, waktu kita ada dalam karir saudara. Ada yang masuk tentu sebagai lulusan-lulusan S1 perkuliahan. Anda masuk ke lingkungan kerja. Anda ada di level newbie, level new entry level saudara. Di level bawah gak mungkin kan orang baru tamat kuliah langsung manager level atau director. Benar gak saudara? Ya enggak lah, pasti dari level entry, betul? Nah sekarang dimanapun Anda dalam susunan kosmos tatanan masyarakat, Alkitab berkata, kau ada di sana demi maksud Tuhan untuk membawa cita rasa kerajaan Allah. Amin saudara. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kampus, orang-orang profesional, orang-orang bekerja. Anda ada pada posisi yang unik di dalam masyarakat untuk membawa cita rasa kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan pemahaman ini. Saya mau ajak saudara lihat Lukas 14. Ya. Ini kita akan perdalam pemaknaan garam. Ya. Lukas 14 ayat 34-35 dikatakan begini. Ada di layar ya, kita lihat. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Ayat ini dari versi King James Version saya bacakan. It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill. But man cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. Ini maksudnya apa? Ini kita ambil konteks garam tadi. Saudara, selama ini waktu saya mendalami Matius pasal 5 ya, itu cukup terkenal soalnya itu bagian dari khotbah di bukit itu. Orang dan hamba-hamba Tuhan banyak yang mengupas ayat itu dan mengilustrasikan garam di sana sebagai garam dapur. Penyedap masakan. Ya. Tapi ternyata konteks yang ditulis oleh penulis Matius, Injil Matius, lalu kemudian kita hadirkan tulisan dari Lukas, dalam Injil Lukas, membuat kita mengolah pemikiran, ini yang dimaksud garam dapur atau apa ya? Karena di sini dikatakan bahwa jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Loh dia gak bicara dapur saudara. Dia gak bicara mengenai ikan yang mesti digaramin. Dia gak bicara mengenai fungsi pengawetan saudara. Dia gak bicara mengenai penyedap rasa. Ini garam untuk ladang. Wow, ini maksudnya apa nih? Kalau kita belajar Alkitab, saya kemudian menemukan ternyata pada zaman itu kenapa garam digunakan untuk ladang? Karena pada saat itu belum ada toilet gitu loh saudara. Belum ada sistem sanitasi seperti yang kita kenal di zaman modern sekarang. Sebagai ilustrasi saya mau hadirkan kepada saudara, begini.
kawan saya yang tinggal di wilayah Cikarang sana, saya tidak sebutkan perumahannya. Satu kali saya dapat berita dari dia bilang anaknya sakit-sakitan. Saya bilang anakmu sakit kenapa? Ya nggak tahu pastor udah berapa hari ini sakit. Jadi kita datang ke rumahnya gitu ya, dikunjungi dan begitu kita lihat lingkungannya, loh kenapa itu? Ternyata di depan rumahnya itu ada tumpukan sampah yang kemudian dihinggapi, waduh nggak tahu lalat ada berapa ratus atau berapa ribu kali, ada lalat di situ. Saya bilang kenapa? Ada tumpukan sampah depan rumahmu. Dia bilang truk sampah nggak bisa datang ke kompleks mereka karena ada perbaikan jalan. Jadi untuk beberapa hari itu sampah numpuk dari kompleks itu dan kebetulan lokasinya dekat rumah dia saudara. Jadi ada banyak lalat di situ dan anaknya jadinya sakit-sakitan. Sehingga akhirnya tindakan yang dia mesti lakukan adalah setiap pagi dia mesti keluar dan siram karbol di tumpukan sampah itu. Dia mesti siramin karbol untuk mengurangi. Ya hopefully lalat nggak bisa datang di situ gitu kan. Tapi itu dia lakukan. Nah saudara saya jadi pikir, oh jadi cairan karbol tadi itu ternyata menghalangi ya pembiakan kuman yang tadinya bisa dibawa oleh lalat-lalat kan begitu. Nah itu kan zaman sekarang saudara. Ayat yang kita baca ini bicara mengenai konteks 2000 tahun yang lalu. Ya. Pada saat itu belum ada cairan-cairan kimia kayak begitu tuh belum ada teknologi begitu. Jadi saudara di mana kira-kira mereka pembuangan kotorannya di mana saudara? Itu sekedar di tanah-tanah aja yang kemudian ditutup dengan gundukan tanah saudara. Sehingga garam diperlukan. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak terjadi perkembangbiakan kuman-kuman bakteri yang akan berpotensi membawa wabah sakit penyakit di tengah lingkungan masyarakat. Sudah mulai dapat gambarannya? Nah sekarang kita kembali kepada teks ini. Dikatakan tadi tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Kata pupuk di situ adalah kopria dalam bahasa Grekanya. Yang bahasa Inggrisnya adalah dung or manure. Itu apa sih maksudnya? Pupuk kandang saudara. Pupuk kandang, tahu pupuk kandang? Pupuk kandang asalnya dari mana saudara? Kotoran binatang. Nah sekarang kita hadirkan, coba lihat. Tidak ada lagi gunanya. Tadi kan garam itu baik. Tapi katanya kalau dia jadi tawar, ya kehilangan fungsi pengaruhnya, makanya dibilang nggak ada gunanya lagi buat ladang. Tadi ingat ya garam mestinya ngapain tuh di ladang? Dia mestinya mencegah pembusukan. Dia mestinya mencegah perkembangan bakteri dan kuman-kuman. Kan begitu kan? Dia bilang garam itu nggak ada gunanya buat ladang. Bahkan tidak ada gunanya juga untuk pupuk. Pupuknya pupuk kandang saudara. Jadi sekarang kita lihat garam itu yang harusnya berfungsi. Bahkan waktu disamakan sama pupuk kandang dia nggak ada gunanya. Pupuk kandang tuh bau loh saudara, itu kotoran. Dan menurut Alkitab di sini, garam yang tidak berfungsi lebih buruk daripada pupuk kandang. Wow. Nangkep saudara sekarang? Kira-kira ini perkataan keras nggak sebenarnya? Yes. Ini teguran. Ini keras. Nah sekarang kita masukkan konteks kita bermasyarakat, konteks kita bergereja, konteks penempatan Tuhan atas hidup kita saat ini di lingkungan kita secara geografis maupun secara tatanan masyarakat, di kampus, di kantor, di lingkungan kerja, dalam lingkungan bisnis kita. Alkitab berkata, kalau kau nggak ada gunanya untuk mempengaruhi lagi, maka kondisimu bahkan tidak bisa disamakan dengan pupuk kandang. Alkitab berkata di sini, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini kalimat sepotong ini diulang-ulang di kitab Wahyu juga. Barang siapa yang punya telinga mendengar, apa yang roh Tuhan katakan, pasang telinga baik-baik. Kan begitu kan? Dan dalam kultur Yahudi kita tahu mendengar itu sama dengan taat. Karena bahasa Grekanya mendengar
Itu sama dengan bahasa Hebrunya, ya bahasa Ibrani dari mendengar. Itu sama, itu shema, itu sama dengan taat. Kita aja bahasa orang Indonesia yang membedakan antara mendengar dengan taat. Orang Indonesia bilang ya gue dengerin aja. Taat mah lain cerita, kan begitu. Tapi dalam kultur Yahudi nggak begitu. Ya, dikatakan dalam perjanjian lama, Shema Israel itu doa orang Israel itu. Shema, Allah itu satu, Allah itu Esa. Itu Shema itu juga adalah kata yang diterjemahkan dengan mentaati. Berarti orang Ibrani cuma punya satu pengertian. Kalau dengar artinya dengar untuk taat. Jadi nggak ada tuh dengar satu hal taat ntar dulu besok aja. Enggak saudara. Makanya Alkitab berulang-ulang di perjanjian baru dikatakan roh dengan tegas berkata. Ya, barang siapa mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Mendengar itu maksudnya bukan cuma buat dengar. Barang siapa mendengar baiklah dia taat. Amin saudara. Nah jadi kita masukkan di sini pemahamannya saudara. Garam berfungsi sebagai apa? Coba slide berikutnya. Garam berfungsi jadinya sebagai apa? Sebagai pupuk untuk tanah. Tadi dikatakan di situ. Pupuk itu berarti dia fertilizing. Dia menyuburkan tanah. Jadi kehadiran gereja, kehadiran warga kerajaan surga untuk saat seperti ini di lingkungannya, dalam tatanan masyarakatnya adalah untuk menyuburkan tempat itu. Halo? Menyuburkan tempat itu. Kalau ada satu orang benar, aduh Pastor Evelyn saya cuma satu-satunya Kristen di tengah keluarga saya nggak kenal Tuhan. Saudara kehadiranmu untuk menyuburkan keluargamu. Kehadiranmu. Kalau saudara berkata saya di kantor saya, cuma saya yang Kristen. Waduh luar biasa karena kehadiranmu akan bikin subur kantor kamu. Amin. Saudara ada banyak catatan ya di Alkitab ya kehadiran orang-orang percaya dalam struktur, dalam tatanan pemerintahan, ya kita bisa lihat Yusuf, kita bisa lihat Sadrak, Mesak, Abednego, kita bisa lihat Daniel, kita bisa lihat Ezra, banyak contoh-contohnya. Kehadiran orang benar dalam satu struktur tatanan masyarakat membuat masyarakat tersebut subur. Membuat masyarakat tersebut aman, selamat dari bencana. Betul saudara? Jadi kehadiran Anda menolong. Lalu kemudian garam berfungsi untuk desinfektan bagi kotoran dan kuman. Tadi saya katakan saudara. Berarti kalau di tempat itu, di lingkungan masyarakat ada kuman, ada kotoran, saudara kehadiran Anda itu kemudian mengcontain, menghambat pertumbuhan kuman. Gak bisa kuman itu akan berkembang menjadi penyakit masyarakat karena ada kehadiran Anda di situ. Yang mengerti katakan amin. Saudara saya punya kawan di Lipo, ya udah sebut nama lagi, di perumahan sono. Ya di sono. Saya nggak bilang di Lipo yang mana ya. Ya di salah satu klasternya itu, nanti edit aja lah ya. Di salah satu klasternya itu ada rumah-rumah kan. Dia bilang gini, Pak Evelyn tahu ya. Dia bilang, ini rumah pojok itu kalau pagi-pagi buta, jam 2, jam 3. Tuh bisa tuh turun dari mobil ada suara cekikik, ada cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Nah, nanti rumah yang itu pagi-pagi buta juga bisa datang mobil, berapa mobil gitu. Orang kayak udah mabok-mabok, ngomongnya kenceng-kenceng. Jadi di jalan ini pasar rumah itu, ini, nah itu. Waduh, penghuninya katanya gitu. Nah, terus dia sama suaminya bersepakat. Kalau jalan pagi mereka berdoa. Nih suami istri kalau pagi-pagi jalan itu sambil doa ternyata. Saudara yang suka jalan pagi sambil doa deh. Dia jalan pagi. Jadi kan kalau jalan pagi boleh dong. Kalau jalan pagi kan gak kayak orang mau ke gereja bawa Alkitab teng-teng-teng. Jalan pagi aja pakai sneakers gitu kan. Dia bilang dalam nama Yesus. Saya gak tahu dia bawa minyak apa enggak gitu kan. Dalam Yesus Tuhan usir aku, ikat roh-roh. Yang tidak benar, maksiat, ikat dalam nama Yesus. Dan dia doa tiap pagi jalan pagi. Bagus tuh, jalan pagi tuh Anda jadi agennya Tuhan. Jangan kayak orang ke gereja, ngepit Alkitab. Nah orang bilang, Bu masa kok gereja di Selasa pagi kan gitu. Pakai baju olahraga aja. Doain satu persatu saudara. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, dia gak bilang berapa waktu lamanya, tapi itu tiap kali dia lakukan. Sekarang saudara, satu demi satu. Check out tuh orang-orang. Oh, bukan check out ke rumah Bapak, bukan saudara. Maksudnya keluar dari lingkungan situ saudara. Ganti penghuni baru.
Rumah sono ganti penghuni baru, rumah situ ganti penghuni baru, rumah situ ganti penghuni baru. Lambat laun satu jalan kompleks itu bersih semua. Nggak ada lagi tuh orang cekikik datangnya jam 3 pagi, jam 4. Cewek-cewek, cowok-cowok. Nggak ada lagi tuh mobil yang ugal-ugalan karena mabok ya. Nggak ada lagi. Saudara, ternyata kuman-kuman, hello, dalam tanda kutip ya. Kuman-kuman di sepanjang jalan itu dibersihkan oleh Pak Sutri yang suka jalan pagi. Tapi jalan pagi sambil berdoa. Saudara, coba cek. Kalau Anda tinggal di satu gedung apartemen, satu lantai. Anda bisa tahu tuh, waduh kenapa sih jam segitu selalu ada orang mabok-mabok di ujung sana. Anda doakan. Di kantor juga begitu. Saudara, ada satu orang bapak, dia produser film di Indonesia, saudara cukup terkenal, saya nggak sebut namanya. Setelah dia bertobat tahun 2022, dia punya reputasi suka mabok, saudara. Dia suka mabok. Dan kalau ketemu dia, orang udah tahu si bapak ini pasti buka botol, akan mabok gitu. Jadi orang juga suka mabok sama dia. Tapi setelah dia lahir baru, saudara, perubahan terjadi. Botol-botol minuman keras di rumahnya semua disingkirkan. Saya pikir cuma di rumah. Tapi ternyata di lingkungan kerjanya, dan ini di industri perfilman itu sebenarnya susah. Tapi di lingkungan kerja dia, orang yang mau duduk sama dia udah tahu, jangan bawa botol kamu. Bahkan tuh kru-kru film yang lagi ngumpul dan suka bawa minum entah macam-macam ya, minuman kerasnya apalah itu saya nggak sebut mereknya. Duduk ngumpul-ngumpul, kalau bapak itu datang di ruangan, wah itu botol singkirkan. Bapak datang. Jadi nggak boleh ada botol-botol kalau dia hadir, saudara. Nah, kehadiran kita di tatanan masyarakat itu adalah sebagai garam. Kalau saudara datang dan orang yang minum-minum tetap minum-minum, berarti kamu sudah kehilangan daya pengaruhmu. Dan Alkitab berkata, kita jadinya nggak lebih baik daripada pupuk kandang, saudara. Pagi ini firman Tuhan menasehati kita bahwa kita mempunyai pengaruh yang sifatnya, slide berikutnya, yang sifatnya melindungi orang lain dan yang mencegah pembusukan moral dan rohani. Bapak Ibu sekalian, mari kita maknai kemerdekaan kita di tahun ini. Di tahun ke-79 negara kita. Mari kita berkati Indonesia. Mari kita berkati lingkungan kita. Mari kita berkati kantor dan kampus kita. Dengan apa? Membawa identitas kita sebagai garam yang harusnya menggarami. Sehingga di lingkungan kita, saudara, di situ terjadi kemakmuran. Di situ terjadi berkat. Di situ ada desinfektan yang berfungsi sehingga kuman dan kotoran masyarakat tidak berkembang. Dan kita mencegah pembusukan terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Amin, saudara. Siapa di sini yang rindu untuk terus Tuhan pakai menjadi garam bagi lingkungannya? Anda tahu, katakan, saya harus berfungsi. Right? Jangan tunggu tanggal kadaluarsa. Anda best before tanggal tersebut. Jadi kalau Anda mau berfungsi bagi Tuhan, berfungsilah hari-hari ini. Karena setelah tanggal check out, kita udah gak boleh balik, saudara. Kita gak bisa jadi roh yang gentayangan di lingkungan kita. Amin, saudara. Mari kita satu dalam doa. Puji Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman yang boleh dibagikan pada hari ini. Aku berdoa, Roh Kudus menggugah, menginspirasi sehingga Bapak kau bisa pakai setiap orang untuk menjadi agen transformasi pada saat seperti ini di lingkungan kami, bahkan di tatanan masyarakat di mana Tuhan melakukan penempatan yang unik bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.